Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ibni Abdillah, wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar semua ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini jawab, Pak Ustadz, ajarin dong. Kalau kita jawab pakai bahasa Arab. Oh, jawabnya bi khair walhamdulillah. Oke, kayak saya bertanya saya bertanya ke ibu-ibu, kaifa halukunna? Al-jawab bi khairin walhamdulillah. Kalau orang bilang bertanya sobahul khair, jawabnya sobahun nur. Selamat pagi, sobahul khair. Sobahul khair. Jawab sobahul nur. Tuh, gitu. Baik, pelajaran kita ini nanti ketemu Bu. Waktu malam Selasa belajar itu ada sampai itu. Oke, kemarin kan baru salam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengenal isim muannas dan mudzakkar, ya kan, yang minggu lalu? Ya. Lalu kita masuk ke halaman 26. Tuh. Yaitu isim nakirah dan isim ma'rifat. Lagi-lagi pembahasannya isim. Kemarin kan isim dilihat dari jenisnya, ya kan Bu? Ada muannas artinya perempuan, sedangkan mudzakkar itu artinya isim yang dihukumi laki-laki atau laki-laki sendiri. Itu ditinjau dari jenisnya. Tapi isim ditinjau dari menerima keberadaan tanwin. Ada isim munsharif, ada isim ghaib munsharif. Ya kan? Kalau baca juga. Oke, Burian. Nah, ini yang ketiga nih, tinjauan yang ketiga. Yaitu isim ditinjau dari kejelasannya. Ada tuh yang namanya isim nakirah, ada namanya isim ma'rifat. Tuh. Ma'rifat. Tahu ma'rifat? Ma'rifat di sini bukan istilah pengertian di ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf, ma'rifat itu mengenal Tuhan. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Ma'rifat. Nah, oke. Isim nakiro dan isim ma'rifat. Tinjauannya dari apa ditinjau? Dari kejelasannya. Tuh. Ada dua, hanya ada dua, yaitu isim nakiro dan isim ma'rifat. Apa Bu? Isim nakiro dan isim ma'rifat. Oke. Kita lihat sekarang. Isim nakiro itu apa? Isim yang belum jelas penunjukan bendanya. Maksudnya masih umum. Gini Bu. Misalnya contoh di buku kita ini masjidun. Masjidun. Masjid itu apa artinya masjid? Masjid. Misalnya ibu tinggal di Bekasi. Di Bekasi itu banyak masjid atau tidak? Banyak. Nah, kalau bilang saya sholat di masjid, pertanyaannya. Masjid mana? Masjid mana? Mana? Itu masih umum namanya. Masjid. Masih umum. Apalagi di Jakarta, saya sholat di masjid. Masjid mana? Ayo, sedangkan Jakarta terkenal kota 1000 masjid. Enggak. Apa ya? 1000 masjid Masana, Nusa Tenggara Barat. Oh gitu. Mataram. Oh Mataram, salah dong saya berarti. Kalau begitu dikurangin aja lah, Jakarta terkenal kota 10. Nah, begitu. Jadi kalau ibu bilang masjidun, masjid.
Itu masih umum, Bu, masih umum. Jadi itu kita tuh orang tuh menduganya masjid yang mana ya yang dimaksud. Di kampung aja itu masjid itu ada 5, Pak. Kalau Bapak bilang masjid aja itu masih umum. Saya bingung. Apa Bapak sholat semuanya tuh di semua masjid itu kan gitu. Sama ketika kita bilang baitun masih umum. Kitabun masih umum. Risalatun masih umum. Qolamun masih umum. Nah, ciri-ciri ma'rifat itu, ciri-cirinya, ciri-ciri isim nakiro itu adalah dia bertanwin. Gitu. Tanwin doma. Jadi kalau ada isim kemudian bertanwin itu isim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Berarti isim nakiro. orang Bekasi baru join. Ya. Karena jadi ciri-ciri isim nakirah itu ya kan dia bertanwin. Entah itu entah itu in, entah itu an. Dan sekaligus meyakinkan bahwa kalau kata ya kan itu bertanwin itu pasti isim, bukan fiil juga bukan huruf. Pasti gitu. Misalnya nih masjidun saya ganti harokatnya menjadi masjidan. Kemudian masjidin. Boleh begitu? Boleh? Boleh. Boleh. Cirinya an in. Ya. Pokoknya isim nakirah, isim yang masih umum. Oke. Baitun, kitabun, risalatun, kolam. Nah, seperti itu. Cirinya isim nakirah itu bertanwin. Udah, itu nakirah. Yang masalah itu kan yang ma'rifat. Ini dia. Isim ma'rifat. Apa tuh isim ma'rifat? Ya kan? Isim yang sudah jelas penunjukan bendanya. Maksudnya sudah dipahami oleh orang yang berbicara dan yang diajak bicara. Misalnya gini. Al-masjid. Dengan dibubuhkan alif lam di depannya, maka masjid itu al-masjidu maka menjadi masjid itu artinya karena sudah jelas penunjukannya. Misalnya nih, saya sholat di masjid itu. Kan? Jadi yang dimaksud itu ya masjid itu gitu. Di komplek ada 5 masjid, tapi ibu bilangnya al-masjidu berarti sudah jelas yang dimaksud masjid yang itu. Misalnya masjid Nurul Anwar misalnya. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Iya, Ustaz. Oke. Ustaz, Ya, tanya boleh nggak? boleh. Kalau menurut misalkan saya punya pengen hati gini biar cepat ingat kalau makrifat itu kita merasa itu gitu menurut kita gitu. Iya. Begitu. Jadi isim ma'rifat itu selalu diartikan itu dan ini. Oke. Bisa diartikan itu, bisa juga Kata tunjuk, masuk kata tunjuk gak Ustaz? Enggak ya? bukan, dia bukan kata tunjuk, tapi ya kan sudah jelas penunjukannya. Jadi misalnya ibu nih sering sholatnya di Istiqlal misalnya. Ya kan kantor ibu di depan masjid Istiqlal. Cukup ibu bilang mengatakan ana sholaitul juhra fi al-masjidi. Al-masjidi yang dimaksud berarti ya masjid Istiqlal itu. Walaupun tanpa ibu sebut namanya. Itulah ma'rifat. Oke, makasih. Tapi kalau bilang saya sholat di masjid, sholat itu zuhra fi masjidin. Saya sholat di masjid. Kalau orang yang kritis akan bertanya, masjid mana? Itu masih nakiro karena kita bicaranya masih nakiro. Tapi kalau sudah masjid, al-masjidi pakai alif lam itu sudah ma'rifat, sudah jelas penunjukannya sudah diketahui. Contoh dalam Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitabu. Tuh, pakai alif lam tidak tuh dia. Dzalika al
kitabu. Ya kan? Kata Ya. kitabnya ada alif lam atau tidak? Zalikal kitabu kal. Ada tuh alif lam. Kal kitabu. Gitu. Iya. Dzalika al-kitab. Ada tidak alif lamnya? Ada. Ada. Berarti yang dimaksud kitab itu yang mana? Al-Quran. Al-Quran, Ini. walaupun tidak disebut Al-Qurannya. Bisa dipahami? Karena Allah menambahkan alif lam di depannya. Bukan kitab yang lain, tapi kitab yang dimaksud, kitab yang kau baca itu Al-Quran. Gitu maksud Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguannya. Tuh begitu. Berarti ada maksud. Kalau di Al-Quran ada nakiroh, ada ma'rifat, itu ada maksud. Oke, bukan sekedar tulis. Oke ya Bu ya, itulah ma'rifat. Al-baitu, oleh karena dia sudah jelas penunjukannya, maka sering diartikan itu, rumah itu. Rumah yang mana sih? Rumah itu gitu. Rumah dijual, rumah itu dijual. Rumah yang mana? Yang itu tuh dijual. No, yang di Gang Senggol dekat pasar pagi. Tempat mak-mak kumpul jualan beli sayur. Umpama al-kitabu kitab, ar-risalatu surat, al-qalamu qalam. Jadi semuanya Bu, semuanya isim yang ada alif lamnya itu ma'rifat. Termasuk nama-nama Allah itu loh, 99. Ada nggak alif lamnya? Ya udah, Wianti hafal nih kayaknya nih. Belum. Ya hafal-hafal gimana gitu. Pokoknya kan depannya coba perhatikan dah, Asmaul Husna. Ada nggak alif lamnya? Ada. Ada. Yang disebut Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ya, mengacunya ke Allah. Ma'rifat. Coba kalau seandainya tidak ada alif lamnya, itu bisa multitafsir. Rahmanun, mukanya gitu ya, misalnya tadi tanpa alif lam. Rahmanun. Nah, itu orang bisa menduga, oh yang maha pengasih, masih umum, yang maha pengasihnya siapa ya? Tapi dengan dibubuhkan alif lam, Ar-Rahmanu, yang maha pengasih, siapa yang maha pengasih? Ya pasti Allah. Rahim. Coba lihat nama-nama Allah. Ada alif lam. Coba-coba kalau tidak ada alif lamnya, maka tanwin begitu. Masya Allah. Nanti jangan-jangan saya yang disebut Ar-Rahman. Begitu Bu. Jadi masih umum. Allah. Nah, berikutnya ya kan, ini yang ketiga, bagaimana sih membedakan isim ma'rifat dan isim nakirah gitu. Kalau kita sudah paham pengertian isim nakirah dan ma'rifat, maka kita bahas nih. Yang pertama, isim yang termasuk ke dalam golongan isim ma'rifat itu ya. Saya ulang lagi, untuk membedakan isim nakirah dan isim ma'rifat, kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam ma'rifat, isim-isim ma'rifat. Jika suatu isim tidak termasuk ke golongan isim ma'rifat, maka bisa dikatakan sebagai isim nakirah. Maksudnya gini, Bu. Bagaimana caranya membedakan isim ma'rifat dan isim nakirah? Caranya adalah kita pahami isim ma'rifat. Setelah isim ma'rifat kita pahami, berarti nanti ciri-ciri isim ma'rifat kita pahami, sisahnya itu yang tidak termasuk dalam ciri-ciri tadi, dia digolongkan isim nakiro. Jadi kita pahami isim ma'rifat terlebih dahulu ya kan, ciri-cirinya itu apa. Setelah ciri-ciri isim ma'rifat itu sudah kita ketahui, maka sisah dari itu otomatis dia isim nakiro. Oke, paham tuh nak? Paham nak? Nah, ciri isim ma'rifat yang pertama itu diawali alif lam. Nih. Oke. Ciri isim ma'rifat yang pertama kali itu diawali oleh alif Lam. Dalam bahasa tajwid dikenal alif lam
syamsiyah, ada alif lam. Qamariyah. Nah, itu kedua-duanya sama. Sama Pokoknya, maksudnya. ya kan Bu nih ya, al-qamariyah ini kan begini. Ini al-madrasati, alifnya alif lam syamsiyah, alif al-qamariyah nih. Alif Qamariyah. Ya. Kalau Belum. saya bilang yang ini, ar-rajulu Syamsiyah. syamsiyah. Apa bedanya? Saya mesti reminding lagi nih, udah lama banget itu. Lo beda begini. Beda bakwan, beda tempe. Sama-sama gorengan tapi ya. Nah, ya kan wajannya satu. Ya kan? Gerobaknya juga satu. Nah, begini, Bu. Begini. Ciri isi ma'rifat yang pertama itu ada alif lamnya. Ada alif lam. Ini alif lam. Ya. Alif lam. Misalnya contohnya nih gini aja. Ya, buat tabel dulu. Nah. Ini ciri yang pertama, ciri-ciri isim ma'rifat. Ciri isim ma'rifat. Yang pertama, ya, dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam. Misalnya gimana? Ya. Misalnya Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Komaru. Artinya apa al-komaru? Wanita. Ya. Yang Komaru bulan. Bulan itu. Bulan apa? Bulan itu. Bulan itu. Bulan itu. Ya, bulan Itu itu. Bulan. Terus. Misalnya al-kitab. Buku itu. Artinya buku itu. Itu. Kemudian asyam. Syamsu. Itu diberi tambahan. Syamsu. Syamsu. Matahari. Matahari itu. Matahari ada berapa? Satu. Nah, Matahari Dep Store. otomatis. Banyak Bu matahari, banyak cabang. Nah itu. Gitu. Terus apa lagi? Misalnya pasar itu suku. Ini ya. Ini alif lam. Terus ini juga alif lam pakai domah. Sedangkan di sini asuku. Di sini coba perhatikan dari contoh ini, sama-sama semuanya pakai alif lam. Al-Qomaru itu tidak dibaca Al-Qomar, tapi dibaca Al-Qomar. Lamnya jelas, betul? Ini dalam tajwidnya disebutnya apa? Al-Qomaru, Al-Qomariyah. Al-Qomari. Iya. Oh, gitu. Contoh lagi Al-Kitabu, lamnya dibaca jelas? Jelas. Itu namanya Qomariyah. Al-Qomariyah. Alhamdu, lamnya dibaca jelas? Jelas. Itu namanya Al-Qomariyah. Cuma mengingatkan kembali aja. Kemudian Asyamsu, lamnya dibaca jelas atau tidak? Atau tidak dibaca? Enggak dibaca. Asyamsu enggak. Nah, itu disebutnya alif lam Syamsiyah. Rahmanu. Syamsiyah. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Ya Allah.
Ini mah kan pelajaran SD kata ya kan. Iya dulu lupa Ar-Rahman. Ustaz zaman Kalau kecil. orang lupa itu pasti nggak ingat. Iya. Iya. Dulu kan ngajinya kan karena itu, Karena mikir. Iya, kalau sekarang kan udah sambil mikir gitu. dulu Kalau masih kecil itu hafalan, bukan sistem pemahaman. Iya, itu dia. harus ngaji dari Terus orang ngaji, tua. iya. Takut dicubit kalau nggak ngaji. Ya, pengalaman pribadi itu, Mak. Emang. Nah, begitu ya, Bu. Jadi ini semuanya tahu ternyata kalau Ibu dapati alif ada isim ada kata yang beralif lam, itu hukumnya adalah isim makrifat. Tuh, jelas. begitu. Maksud makrifat itu sudah tertentu, Heeh. ya kan? Ustadz, maaf Ustadz, dibaca jelas itu kan ada ketentuannya juga Ustadz. Kalau dia bertemu lam, bertemu apa gitu Ya, huruf-hurufnya. betul, Bu. Dia lam itu dibacanya jelas. Nanti ada dari huruf hijaiyah itu dibagi, huruf hijaiyah itu ada 14. Ya kan, Bu? Nanti dibagi tuh, manakah ketentuannya yang menjadi al-qamariyah, manakah huruf yang menjadi alif lam samsiah. Ya. Walaupun demikian, kita tidak hafal pembagian huruf-huruf al-qamariyah dan alif samsiah, tapi lidah ini sudah otomatis, Bu. Sudah otomatis. Misalnya Ibu baca nih. Ibu baca apa nih kalau saya kasih harokat? Yang ini nih. Ya. Bacanya apa? Ar-Rahman. Nah, sudah keblok, sudah otomatis kan, Bu? Ibu nggak baca lamnya? Atau yang ini deh, yang ini nih. Saya kasih harokat. Ya. Bacanya gimana? Tuh. Bacanya gimana? Yang ini nih. Ar-Rajulu. Ibu baca alif lamnya? Baca lamnya? Enggak. Ya. Jadi walaupun ibu tidak hafal mana yang termasuk huruf alif lam samsiah, mana yang al-qamariyah, otomatis mulut ini mengatakan seperti itu dengan dibantu tasdid. Maka setelah ada alif lam, kemudian ada huruf dan hurufnya itu ada tasdidnya, itu pasti alif lam samsiah. Walaupun kita tidak hafal hurufnya. Oke, itu ya Bu. Kemudian bisa dipahami? Paham Pak? Ya, insyaallah. Ya, terima kasih. Terus, silakan. Kalau di atas ma'rifat tuh ada lagi nggak? Oh, ada itu mah kalau bahasa tauhid, bahasa ilmu tasawuf ada. Namanya. Karena kan gini nih, tadi contohnya kayak yang matahari tadi itu loh. Matahari itu kan tadi misalnya kita bisa matahari depsor, bisa matahari yang memang matahari aslinya itu membedakannya gimana? Ya iya pakai alif lam. Kalau ibu bilang matahari ar-rahma as-syamsu. Yang dimaksud ya matahari itu tuh yang atu-atunya. Oke, tapi kalau departemen store itu ya kan Bu, itu kan nama. Pasti depannya begini, depannya asuk matahari. Oh, jadi tetap ada keterangan. Kali Bu, nggak usah diterjemahkan kali. Misalnya, Ibu kan sering belajar di matahari. Jangan diterjemahkan nama tokoh orang, tadi diomelin. Tadi Ibu terjemahkan lagi. Asuk, asyamsi. Paham nggak maksud saya? Jadi kata matahari dalam arti departemen store itu, ya kan, jangan diterjemahkan. Ya matahari aja udah. Ramayana ya Ramayana aja. Naga swalayan ya naga swalayan. Gak usah diterjemahkan. Naga itu apa ya bahasa Arabnya? Swalayan itu apa? Nanti kalau begitu Indomaret juga Ibu terjemahkan juga. Enggak, itu kan cuman misal. Ada kemungkinan kan kita juga ada kata yang artinya yang pengucapannya sama tapi artinya berbeda gitu. Iya betul. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri itu dibedakannya tuh bagaimana gitu? Iya. Apa ada keterangan berikutnya untuk yang satu itu? Penegasnya itu loh, untuk yang lebih tegasnya lagi, Ustadz, apa cukup dengan
ciri-ciri makrifat ini aja atau bisa Ciri-ciri yang ma'rifat lain? kalau untuk penegas itu banyak, pakai inna, pakai kod, pakai lam, taukid kalau penegas. Tapi kalau arti sih, kalau kita sudah mengkhususkan satu kata dengan alif lam berarti yang dimaksud itu, gitu. Bisa dipahami? Oh iya, insya Allah. Kalau kita bilang matahari, pasti pemahaman kita pada umumnya ke matahari yang sedang bersinar, ya kan? Iya, iya. Matahari itu redup, gimana matahari itu bercahaya. Berarti kan yang dimaksud matahari itu bukan matahari yang ada di Toko. ya, iya, bukan matahari yang pondok gede. Tahuan nih Ustadz Banjai matahari. Bukan panas saya kira di matahari. Dekat rumah Pondok Gede. Iya, emang. Itu rumahnya orang Iya, pondok. iya. Insya Allah. Bu Rulina memang rumahnya dekat matahari pondok gede. Yang punya matahari. Jadi juga matahari pondok gede nggak usah diterjemahkan Asamsu, ntar dia marah yang punya toko. Oh gitu. Nah, Iya, iya, itu mah. nama Bu, nama orang, nama toko, nama apapun. Jadi gimana Ustadz kalau kita bilang saya mau ke matahari toko gimana Dia tuh? bilang adhabu, ya kan, adhabu ila suq matahari. Oh, nggak pakai Untuk kalau ibu terjemahkan matahari itu, ya ntar ibu lagi terjemahkan lagi. Saya mau pergi ke Indomaret. Indomaret bahasa apa ya? Tadi ibu lagi jalan-jalan ke Bintara. Saya mau pergi ke Bintara, pasar Bintara. Bintara bahasa Arabnya apa ya? Gitu nanti. Itu kan nama, nggak boleh diterjemahkan. Burian juga nggak boleh diterjemahkan namanya. Ya kan, Rian Kus Herawati ya Bu namanya tadi. Rian Kuswati. Jangan terjemahkan dulu. Terus yang kedua dari ciri ma'rifat itu apa? Ya. Nama orang. Nama orang itu di buku kita yang di bawah tuh ya kan, nama orang, ya kan, nama daerah atau nama apa lagi tuh, nama kota ya kan, ya Bu. Terus apa lagi? Nama orang, nama kota, daerah, pokoknya nama ya. Nih, kalau saya bilang Jakarta, tuh nama kota bukan nih? Iya. Nama kota. Kira-kira kalau kita bilang Jakarta, orang tahu atau tidak? Sudah ma'rifat atau belum? Sudah tahu, Rifat sudah tahu kalau Jakarta kan nama tempat yang jelas, sudah jelas. Emang Jakarta ada berapa? Kan cuma satu di Indonesia, udah ma'rifat. Misalnya lagi kita ngomong Bugur. Tuh, Bugur. Ya. Dia ma'rifat belum? Belum, nggak tahu. Bogor. Bogor. Oh, Bogor mah udah. Tulisan Arabnya begini, Bugur tulisannya. Bugur. Bugur. Apa dari tadi bingung Bugur apa? Kan Bu, kan Arabnya nggak kenal O Bu. Bubur. Oh, Bubur nah. Bogor. Orang Arab itu nyebut Bogor Bugur. Ma'rifat ya. Ma'rifat. Misalnya lagi nama orang nih, nama orang misalnya adalah Zaidun. Tuh. Udah ma'rifat nih nama orang. Loh, tapi kan pakai tanwin. Duh. Kan bertentangan dengan teori yang tadi kan. Halo? Iya. Iya. Kalau nama orang Bu, dia pakai tanwin nggak apa-apa. Seperti Muhammadun. Walaupun dia bertanwin nih, dia tetap dihukumi ya ma'rifat. Orang ma'rifat ya. Karena nama orang.
Muhammad. Muhammadun. Ya, sama seperti misalnya namanya Rian. Rian. Bisa seperti ini tulisannya Rian. Ini juga ma'rifat. Terus namanya lagi misalnya Jamaluddin. Ini 2 kata nama. Bisa dipahami sampai sini. Insya Allah. Namanya lagi Nurjanah. Jannah. Jannah. Ada yang namanya Nurjanah di sini? Adanya Najiha. Najih. Ada. Najiha kan orang yang beruntung. Keberuntungan Najiha itu. Betul ya, dalam Al-Quran Najiha pakai hak belakangnya Ustadz. Pakai H. Alhamdulillah. Bagus banget namanya. Ya, alhamdulillah pemberian orang tua. Iya kan? Tuh. Dan seterusnya. Sama Bu Yanti. Daru. Daru itu singkatan, Bu. Bukan. Saya kira singkatan. Tuh. Daru Wahyuni. Oh, si Daru Ayuni. Aduh, ada. Singkatan. Oh, ya, baik. Dari satu kata sendiri. Oh, Daru Ayuni. Satu kata gitu, Bu. Ya. Alhamdulillah. Itu juga ma'rifat namanya. Sudah dikenal, tahu tertentu bahwa orang, iya kan, misalnya nih yang tinggalnya di ini namanya nih Bu Yanti, yang di Daru, ma'rifat. Coba aja tanyain satu tetangga keluar, ya kan, Pak, itu, ya Bu Yanti mana? Nah, tuh di sono rumahnya, itu ma'rifat. Itu yang dijelasin Ustadz. Hah? Bu Yanti. Bu Yanti mana? Blok L apa blok K gitu. Nah, kira Bu Yanti itu ada 3. Yang pertama Yanti Daru, yang ketiga Yanti Komalasari, yang keempat Yanti gitu dan seterusnya. Pokoknya nama buku ya, Bu, nama tempat, nama daerah itu tetap dia ini di contoh kita itu ma'rifat. Oke. Kemudian itu ciri-cirinya cuma 2 dong berarti cirinya. Banyak sebenarnya sih. Banyak, ada 6. Ada 6 ciri ma'rifat itu ada 6. Di buku ini cuma dijelaskan baru 2, enggak apa-apa. Yang penting kita pahami dulu. Nah, terus kelihatan, Bu, layarnya? Kelihatan. Kelihatan lagi. Yang pertama nih, isim ma'rifat. Berarti kalau tidak ada ciri-ciri tadi, berarti dikategorikan isim nakiroh, gitu ya, Bu, kebalikannya. Iya. Yang pertama kan isim kemasukan alif lam disebut ma'rifat. Kemudian nama orang, daerah, kota, atau nama apa sajalah. Kucing ibu juga kalau ibu kasih nama itu ma'rifat jadinya. Burian punya kucing? Ada. Oh, siapa namanya? Orlan. Oh, Orlan. Nah, itu juga sudah ma'rifat nama kucing itu. Pokoknya nama lah ya. Nama apa saja. Yang suka melihara kucing namanya Kiko kucingnya. Nah, itu ma'rifat. Oke. Soalnya kalau nggak dikasih nama dia akan nakiro, Bu. Macam-macam. Tetangga aja punya kucing selusin. Kucing-kucing juga. Udah, berikutnya. Nah, catatan penting nih. Umumnya nama orang itu tertulis tanpa alif lam. Nama orang umumnya tanpa alif lam. Sehingga ditulis dengan tanwin. Jika tidak setiap isim yang bertanwin termasuk isim nakiro, ataupun semua isim yang beralif lam adalah isim ma'rifat. Maksudnya paham gak nih?
Umumnya nama orang itu tidak ditulis dengan alif lam. Nama orang nggak ada alif lamnya. Sehingga ditulis dengan tanwin. Namun jika tidak, setiap isim yang bertanwin termasuk isim nakirah. Adapun semua isim yang beralif lam adalah isim ma'rifat. Nih. Contohnya, apa bedanya isim yang beralif lam dengan yang tidak? Ya. Isim yang beralif lam adalah isim yang sudah tertentu atau sudah jelas penunjukannya antara pembicara dan ya kan pendengar sudah mengerti isim yang dimaksud. Seperti tadi saya bilang, misalnya kita bilang saya sholat di masjid. Sholaitul zuhra fi al-masjidi. Kan saya ngomong begitu ya, Bu. Terus anak saya paham. Oh, Bapak sholat di masjid. Masjid mana? Anak saya paham tuh masjid itu. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Terus isim yang bertanwin umumnya adalah isim yang masih belum jelas penunjukannya, masih umum. Tuh. Contohnya ini ya. Nih. Kita baca. Ada contoh di sini. At-talibu ya'khudhu miknasatan. Al-miknasatu nadhifatun. Artinya, siswa itu mengambil sebuah sapu. Sapu itu bersih. Nih. Mana yang ma'rifat, mana yang nakirah? Ya, tunjuk. Halo, Bu. Ya, Mana yang nakirah, mana ma'rifat? Ya. Nakiro kan yang bertanwin. Miknasatan. Ini kena satu ini nakirah kita ta'udin N. Iya. Terus? Iya. Atolibu itu ma'rifat. Ma'rifat. At-talibu. Taunya? Ada alif lam? Alif lam. Gitu. Kemudian mana lagi ma'rifat? Itu Al-makna satu. Al-mik satu. Marifat. Al-miksna satu ya. Ya, al-mikna Sapu ya. ma'rifat. Mikna satu. Nah, ini nih, sudah nih. Nah, sapu itu bersih. Maka diterjemahkan, lihat. Yang ma'rifat itu diterjemahkan ada kata itunya. Siswa itu, maksudnya sudah merujuk kepada seseorang. Di antara siswa kan banyak nih siswa ya kan. Ibu kelas. Ya. Anggaplah ibu Bu Rulina jadi ibu guru di dalam kelas. Punya murid 40. Tapi bilang ibu siswa itu bisa merujuknya ke misalnya ke si Pulan namanya Ahmad. Hanya spesifik satu. Oke. Ya khudhu mengambil miknasatan. Mana miknasatan? Tuh, mengambil sebuah sapu. Sapunya masih umum. Lah, masih umum. Masih umum dia. Karena bisa jadi sapunya ada 5 di situ. Ya Bu, Bianti. Miknasatan. Terus dijelasin lagi. Sapu yang diambil itu maksudnya sapu itu bersih. Nah, nakirah. Al-mikna satu nadhifatun. Bisa dipahami dari contoh ini? Halo. Kira. Insya Allah. Yang ma'rifat yang mana? Atolibu. Alif lam. Ibu. Yang itu mana? Yang nakirah. Miknasatan. Terus mana lagi? Nadifatun bisa ya Ustaz? Nadhifatun. Ya judu.
Yahudu, yahudu. Ya'khudhu kan fi'il, Bu. Oh iya, huruf fi'il. Kalau nadifatun bisa? Nazifatun bisa. Sangat bisa. Nakiro. Nakiro. Tuh, lihat. Nakiro. Nakiro. Ya, bukan dijelasin. Miknasatun sebuah sapu. Masih umum. Sapu yang mana, gitu. Tapi kalau pakai alif lam, miknasatu. Ya kan? Sapu itu sudah jelas, yaitu sapu yang diambil oleh siswa itu. Oke. Agar lebih jelas, perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Silakan dibaca. Silakan, Bu Rian. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Terus, bangso. Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabil. Oke. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Tapi yang kita bahas ini ayat berikutnya fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fokus pembahasan kita, lihat, perhatikan kata ar-rasul. Rasulan yang pertama itu nakira atau ma'rifat? Nakira. Oh, taunya dari mana? Tanwin. Win. Rasulan. Kata yang kedua ma'rifat atau nakira? Makrifat yang kedua. Maka artinya ini, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul. Kata Allah bilang pertama seorang rasul. Masih umum kan, Bu? Iya. Yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana telah kami mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Nih kata ar-rasulan ini ada dua. Yang pertama ini ada tiga malah yang saya lingkar itu. Yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Tuh. Tidak dijelaskan rasulnya itu siapa. Masih umum. Maka Fir'aun itu mendurkahi rasul itu. Nah, fa'asa fir'auna ar-rasula. Kemudian di sini sudah ma'rifat, sudah tertentu, berarti yang didurhakai ini siapa? Rasul itu ya. Rasul itu. Rasul itunya kembali ke siapa? Ke rasul yang di atas gitu. Iya. Maksudnya siapa itu? Nabi Musa. Musa. Bisa dipahami? Walaupun tidak disebut namanya, tapi dipahami bahwa yang didustai Rasul itu dalam kurung adalah Musa. Oleh karenanya Allah menggunakan alif lam tertentu. Tapi yang ini nih, kata rasulan ini tidak dijelaskan siapa rasul ini. Masih umum. Hanya Allah bilang seorang rasul. Seorang siapa? Seorang rasul itu siapa namanya? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tapi ketika dijelaskan kembali, fa'asa fir'auna ar-rasula. Kemudian Fir'aun itu mendustakan rasul itu. Maksudnya itu kembali ke Musa. Sudah ma'rifat atau masih nakirah? Sudah makrifat. Ma'rifat. Paham nggak sampai sini? Ya. Gitu. Jadi ciri-ciri nakirah dan ma'rifat itu apa, Bu? Kalau ma'rifat? Ma'rifat berawal alif lam. Ya. Nama orang. Daerah, kota. Nakirah? Nakirah bertanwin.
Nama orang boleh nggak bertanwin? Boleh. Boleh. Tapi dia ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Nakiro. Jadi kalau sudah di nama orang, walaupun ada tanwinnya tetap dihukumi. Nakiro. Dihukumi. Nama orang nih ada tanwinnya dihukumi ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Oh, ma'rifat. Tips nih, tips. Jika ada isim yang tidak beralif lam dan tidak menunjukkan nama daerah, kota, negara, maka tidak bisa dikatakan sebagai isim nakiro. Maksudnya gimana? Iya, tidak beralif. Ada Jika isim tidak ada isim yang tidak beralif lam dan tidak menunjukkan nama. dan tidak menunjukkan nama, maksudnya kalau ibu menemukan kata isim yang nggak ada alif lamnya atau bukan menunjukkan nama orang, nama kota, maka dihukumi isim nakiro. Ini kebalikan ma'rifat jadinya. Nah, saya akan lanjutin penjelasan ini. Nih, ini ada pertanyaan atau tidak? Kita jabarkan isim nakiro itu lebih panjang lagi sedikit aja. Ini ciri, ini kita tulis di sini nama. Nama orang, kota, sudah terlihat ya Bu Microsoft-nya? Enggak, saya. Kelihatan nih siapa? Saya kok nggak ada ya. Ini gambarnya Pak Ustaz. Gambar Ustadz. Waduh, saya jadi malu dilihatin. Malu dilihatin. Nama kota, terus daerah. Itu kismis apa kisim itu yang atas? Mana? Ciri kismis ya. Ciri-ciri kismis. Iya. Lihat aja heran deh. Nama daerah, sungai, lain-lain. Jalan, bener tuh nama jalan. Kan? Jalan Sudirman tuh di mana? Di sono. Di mana? Pondok. Dekat Jalan Sudirman adalah. Mana dekat LBIQ? Jalan Gatot Subroto. Oke. Ini ma'rifat namanya nih. Ini contohnya nih. Dia udah nama orang ya kan, Jakarta. Terus Makkah. Makkah tuh Mekah itu ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Tapi kalau Madinah, Al-Madinah Munawwarah ya. Iya, itu udah ma'rifat itu. Iya. Kalau Al-Madinah itu memang dari sanain namanya sudah. Udah nempel pakai alif lam di depan. Ya, ya, betul, Ustaz? betul. Madinah Munawwarah. Munawwarah itu artinya bercahaya. Maksudnya bercahaya, berbudaya. Maksudnya berbudaya itu berbanyak ilmunya di sana. Tuh. Al-Madinah. Madinah sendiri kan artinya kota. Iya. Dan seterusnya. Lalu ciri yang berikutnya Bu, yang dari nakiro itu, emang ini doang ada, saya tambahin lagi biar nanti kita latihan di Quran. Yang ketiga itu domir. Domir. Domir ada berapa yang Ibu tahu? 3. Banyak 14. Ya. Banyak amat 14. Berapa Pak domir? Domir itu sebenarnya ada 2, domir baris dan domir mustatir. Nah, nggak tahu itu baris itu yang kita diajarin domir apa Ustadz? itu namanya domir baris. Domir baris. Domir baris. Tapi sederhananya Ibu katakan untuk tahap dasar bilang aja 14. Udah aman itu. Walaupun itu sangat minim pengertian begitu.
Oke. Domir itu kata ganti, ya kan? Domir itu kata ganti. Ganti. Kata ganti. Yang diganti siapa? Orang, nama orang. Oh, namanya Rian, perempuan. Diganti menjadi apa? Rian pakai Iya. Rian. Nanti. Riani ya, apa Rianti? Masa Rian diganti menjadi Rianti? Iya. Anti. Jadi kalau nunjukin perempuan gimana tuh? Nah, dia. Misalnya, saya menyebut namanya Budian. Misalnya Budian. Saya mau ganti. Budian itu siapa? Umi siapa? Bukan. Kita Iya. domir. Dia kan? Iya. Dia Kalau kan? perempuan kan dia. Iya. Anti. Iya, namanya kata Nanti kamu. nih ya. Kalau Hia kan ada pakai apa, Ustaz? Bo, Jadi kalau Hia, jadi gimana? sekarang begini. Namanya domir kata ganti. Nama saya Jamal. Saya mau ganti, masa saya panggil nama saya Jamal kan gak enak, kayak anak kecil aja. Ya kan, kayak anak kecil kan begitu. Misalnya, Andi mau pergi dulu ya, kan gitu. Dia sebut dirinya, ya kan, namanya. Tapi kan gak enak dengerannya kalau orang gede. Masa udah gede masih gitu. Ada juga yang begitu ya, Bu. Sama. Jamal mau pergi dulu ya. Saya panggil nama saya itu Jamal. Enggak, saya mau ganti karena saya udah gede. Ganti menjadi Ana. Itulah kata ganti, namanya domir. Kata ganti. Nah, kemudian saya bilang, misalnya saya mau bertemu dengan Andi. Bisa kita ganti menjadi saya mau bertemu dengannya. Betul? Atau dengan dia? Iya. Iya. Misalnya si Zaidun itu huwa, betul? Iya. Wah. Kalau Zainab? Iya. Zainab? Iya. Iya. Tuh. Tapi kalau misalnya si Zaidun itu saya lagi ajak ngomong jadi orang kedua, maka Zaidun itu diganti menjadi siapa? Ini lawan bicara saya nih Zaid. Anta. Jadi Anta. Anta kan, Bu? Tapi kalau Zainab itu saya lagi ajak bicara, Zainab, mau pergi kemana? Si Zainab itu diganti menjadi anti atau hia? Iya. Anti. Ya. Ini saya ngomong sama si Zainab Bang ya. Saya ngomong begini, Zainab, Lebaran ini pulang kampung enggak? Tuh. Saat saya ajak bicara si Zainab itu, maka si Zainab itu diganti menjadi apa? Menjadi hia atau menjadi anti? Aduh. Menjadi anti karena lagi diajak bicara. Jadi bisa dipahami sampai sini, Bu. Muhammad, Zaidun, dan Ali diganti menjadi apa? Muhammad, Mereka ya. Muhammad, Zaidun, Ali. Ali berarti lebih dari 2. Hum berarti ya? Ya, diganti jadi hum, betul. Tapi kalau Muhammad, Zaidun, Ali, saya ajak bicara, menjadi apa? Muhammad, Zaidun, Ali. Antum. Antum. Jangan bingung sampai sini. Kita lagi belajar domir, kata ganti. Kata ganti. Domir itu kan kata ganti. Ganti orang. Atau benda.
Sekarang saya mau mungkin lagi. Susi, ya kan? Yanti, Nia, 3 orang. Susi, Yanti, Nia. Saya ganti menjadi apa? Antuna. Nah, kalau dia bicara jadi Antuna. Tapi kalau saya lagi omongin Antun. Rian, Nia itu siswa teladan, siswi teladan. Jadi apa tuh? Huna. Jadi Huna. Oke. Baik. Sekali lagi, jadi domir itu apa domir? Kata Domir itu ganti. kata ganti. Kata ganti orang. Si orang. Bisa huwa, Bisa, Pak. bisa huma. Terus apa lagi? Kata ganti berarti Ustadz ya. Hua, huma, hum. Bisa hum. Terus bisa hiya. Bisa huma. Terus apa lagi? Bisa hun. Antum, antuma. Bisa juga anta. Terus apa lagi? Antuma, antum. Antuma. Terus bisa apa lagi? Antum. Anti. Antuma. Antuma. Antuna. Antun ya. Kemudian anak. Nahnu. Nahnu. Ini yang umum. Apa ada lagi Ustaz? Selain ini domir ada. Ada. Apa tuh? Yaitu misalnya kalau huwa menjadi hu. Terus apa lagi? Kalau huma menjadi huma juga. Kalau humanya 2 ini. Terus kalau hum menjadi hum juga. Terus kalau huma tetap menjadi huma juga. Kalau hunna tetap jadi hunna. Jadi hunna. Terus kalau anta menjadi apa, Bu? Halo? Anta. Nah, terus antuma menjadi kuma. Terus antum menjadi kum. Kalau anti menjadi ki. Jadi menjadi ma. Antunna menjadi kunna. Kalau saya menjadi seperti itu. Nah, Kalau tahu ya. Ya. Nah, Ibu, ini semua domir, jadi keseluruhan domir ini secara garis besar saja saya tulis. Jadi semua domir itu isim apa? Seluruh domir kategorinya dia termasuk isim. Halo. Semua domir itu termasuk isim Ma'rifat. Oke, semua domir itu termasuk isim ma'rifat. Tanpa terkecuali semua domir. Permasalahannya kita cari aja domir itu apa aja. Ya kan? Begitu.
Oke, bisa dipahami Bu sampai sini? Ya, Insya Allah. rupanya Bu Yanti sudah manggut-manggut, berarti udah paham. Udah kan ada pertanyaan sampai sini? Udah kan? Apa? Kami belum jelas Ustadz yang ini kata ganti. Kan belum ya? Ya, baik. Domir itu kata ganti pengertiannya. Halo Bu, bisa dengar suara saya? Ya. Domir itu kata Ya. ganti. Kata ganti. Maksudnya kata ganti itu nama orang itu diganti. Nih. Namanya Budian. Ya, halo Budian? Ya. Iya Ustadz. Ketika Budian ngomong sama saya, Pak, saya belum jelas pelajaran ini. Kan Ibu tidak menyebut nama Ibu kan kepada saya. Pak, Iya. Budian tidak jelas pelajaran ini. Kan nggak gitu kan, Bu? Iya. Ibu bicara kepada saya, mengganti nama Ibu itu dengan kata saya. Dalam terjemahan bahasa Arabnya adalah Nah, ana. Itu kata ganti. Bisa dipahami ya, Bu? Iya. Nah, kemudian Ibu ngomong ke Bu Yanti, setelah saya bertanya ke Ustadz Jamal, ya kan? Sering kita bilang dia atau beliau hari ini tidak bisa hadir. Kata Ibu, awalnya Ibu bilang Ustadz Jamal, kemudian kata berikutnya pasti Ibu ganti. Ustadz Jamal itu kan berarti dia, betul atau tidak? Iya, dia. Ya. Nah, dia itu dalam terjemahan bahasa Arabnya adalah huwa. Tuh. Jadi pahami sampai sini? Dia laki-laki ya berarti ya. Dia laki-laki. Tuh. Nah, kalau yang bawah ini kok bisa menjadi hu, Ustaz? Huwa menjadi hu. Itu kepemilikan, Bu. Halo? Ya. Iya, Pak. Misalnya bukunya Andi. Bukunya Andi. Andi itu dia bukan? Andi itu kalau diganti menjadi huwa atau hiya? Andi. Huwa. Huwa. ya. Iya. Nah, karena menunjukkan kepemilikan jangan lagi menggunakan huwa. Tapi gunakannya adalah hu. Menjadi kitabuhu. Bukunya Andi. Bisa dipahami sampai sini? Gini, Bu. Oh, jadi yang hu itu kepemilikan gitu, Ustaz? Iya. Bukunya Andi. Ya kan? Bukunya Andi. Bahasa Arabnya Kitabu Andi. Kitabu, jangan Andi dah. Kitabu Zaidun. Bukunya Zaid. Ini kan si Zaid itu laki-laki atau perempuan kira-kira? Halo? Zaidun itu laki-laki atau perempuan? Halo, Bu? Laki. Laki. Ya. Untuk menunjukkan kepemilikan dia, kita ganti saja menjadi kitabu. Kira-kira sudah makrifat atau belum? Buku dia. Belum. Udah makrifat, udah khusus. Makrifat tanpa tanwin. Ya kan makrifat, walaupun tidak ada alif lamnya, dia dengan makrifatnya digandeng dengan domir. Oh, Ini banyak, Bu, di kelas. Terus saya bilang bukunya Andi ketinggalan. Tuh, sudah makrifat belum tuh buku itu?
Marifat. Ya. Gara-gara kita gandengkan dengan kata ganti domir itu menjadi buku itu menjadi ma'rifat. Hmm. Buku dia. Buku banyak di kelas, tapi yang ketinggalan buku dia, bukunya si Andi. Bisa dipahami? Kita buku. Ya, ya. Tuhan apa Tuhan? Tuhan kita. Robbi. Allah. Rob. Robbana. Robbu. Tuhan kita. Robbu. Rabbuka. Robbu. Robbuna. Robbuna. Oh, Rabbuna. Kalau Rabbuka ini ya. Kalau Kami ya. Tuhan kamu, Robbuk. hah? Robbu. Buka. Robbuka. Maka siap-siap ditanya sama malaikat besok. Man Robbuka. Rabbuka. Oh, Kalau Ki gimana tuh Ki? Jawabnya gimana? Bocoran ini. Harus dihafalin dari sekarang kalau ditanya. itu sih ditanya Ustadz kalau itu. Dihafalin dari sekarang jawabannya. Jawabnya man robbuka. Jawabnya Al-Quran. Allah. Nanyanya bahasa Arab ya? Rabbuka Tuhanmu Allah. Allah. Rabbi. Mereka nanyanya bahasa Arab. Iya, ntar masalahnya Kan mana? ntar saya anu dulu deh, saya tanya sama orang mati. Jadi jawabannya Allahu Rabbi. Jadi begini nih. Allahu Rabbi ya. Man Rabbuka Allahu Rabbi. Mereka makhluk. Rabbi. Rabbi nih yang ya ini yang sukun nih yang saya maksud nih. Ismi Rabbi. Apalagi tuh? Kalau ditanya malaikat gini, man rabbuka? Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Muhammadun Muhammadun nabiyyi. Nabiyyi. Oh, Nabiyyi. Nabiyyi. Muhammadun Nabiyyi. Ma kita buka. Al-Quran. Ya, Quran. bukan jangan jawab nahu Quran. babi. Jadi jawabannya Al-Qur'anu kita. Fahim nanahu. Ya, bukan fahim nana. Oke, bisa dipahami. Terus, Jadi Ustaz, kalau ditanya lagi sama malaikat, siapa suamimu? lupa. Wah, jangan melupakan. Tinggal nyebutin Sayyidun. Iya, dengan ditambahkan begini nih, Ibu, jadi sudah makrifat dia tambahkan domir. Oke. Ya, tadi, jadi Ustaz, kitabu tadi kan nakiro gitu. Terus Asalnya nakiro. karena ada domir. Nah, jadi karena ada domir punya jadi makrifat gitu. Betul sekali, itu yang saya maksud. Jadi setiap isim yang digandeng dengan domir, dia selalu Otomatis makrifat. menjadi makrifat. Berarti di sini itu ciri yang keempat sebenarnya yang saya mau ituin. Tulis. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita latihan. Kalau latihan ada soal, kalau nggak bisa soal nggak boleh sarapan. Nggak usah jawab. Emang tahu. Kalau dipanggil nggak ada berarti sarapan. Panggil nggak ada Di-offin. atau Di-offin kameranya aja lagi makan tuh. iya on off. Itu berarti dia lagi bikin nasi goreng. Baunya ke sana. Gak apa-apa, bikin nasi goreng. Yang penting kirim-kirim. Kirim gambar. Iya. Belum Silakan. olahraga. Masalah isim nakiro dan isim ma'rifat itu sangat banyak dalam Al-Quran dan kita harus tahu sebagai pelajar nahu. Iya, mahasiswi nahu. Nggak mau nambah masalah Ustaz.
Nggak nama masalah. Ya udah kalau begitu. Ya Kalau belajar, banyak-banyak gitu orang masalahnya. kan kalau lagi belajar kan nyari-nyari masalah, Bu. Nyari penyakit. Iya kan? Tadinya Belajar itu Ustaz, tadinya nggak pusing jadi puyeng. Nyari penyakit sih lagian. kalau sudah paham, coba kita lihat analisis kita di Al-Quran. Di Al-Quran itu tugas kita cari mana isim ma'rifat, mana isim nakirah. Mana dia nih? Al-Qurannya mana nih? Oh, ini dia. Jadi kalau ibu sudah, wah ini ma'rifat, ini nakirah, ini itu pertanda ibu udah paham. Kalau masih belum paham, nah, ya, udah. Kita baca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Rulina dibaca. Ya, sudah terlihat? Sambil saya Iya. pinjam dulu. Dari ayat 1. Ya, dari Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Udah. Ya, baik, alhamdulillah, mumtaz. Kita baca coba. Jangan deh sini, biar di situ. Terjemahnya nih. Oke, kita baca sudah. Bismillah. Tugasnya adalah cari isim ma'rifat dan isim apa, Bu? Nakirah. Nakirah. Pembahasan kita itu aja. Nakirah. Pertama kata Allahi ma'rifat atau nakirah? Halo? Allahi ma'rifat atau nakirah, Bu? Iya. Ya, Ya. Ya. Allahi itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Taunya dari mana? Alif Lam sama ada itu. Ar-Rahmani ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ar-Rahim. Ma'rifat. Dzalika ini belum kita bahas. Al-Kitabu ma'rifat nakirah? Ma'rifat. Raiba ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Nakirah. Jangan. Ma'rifat. Kemudian Nakirah. hi-nya nih ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Kenapa nih? Ditempeli domir. Hudan. Domir. Nakirah. 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 Dan Al-muttaqina. Ma'rifat. Ma'rifat. Taunya dari mana? Ada domir. Gimana? Ada alif lamnya. Baik, berikutnya alladzina yu'minuna. Alladzina Ma'rifat. ma'rifat. Yu'minuna Ma'rifat. ma'rifat. Iya, Ustaz. Fi'il. Iya. Kan hanya ma'rifat. Ada itu ya. Yu'minuna ada domir ya, Ustaz. Bukan. Fi'il. Yu'minuna itu fi'il, Bu. Jadi bukan urusan kita, bukan urusan isim. Bukan ma'rifat dan nakirah. Fi'il mah enggak begitu kan. Al-ghaibi.
Ma'rifat. Al-Ghaibi ada Al-ghaib itu ini diartikannya makrifat apa ya. nih di sini? Makrifat. Ya. Ya kan, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib ini maksudnya Mereka. ghaib itu Tidak jelas. tidak jelas. Kapan dia tidak jelas? Ini yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Nah, Pasti dong, udah pasti kalau ya. Pasti kan? Makanya ma'rifat ya. Wa yuqimuna as-sholata. Nih, sholata ma'rifat nakirah. makrifat. Makrifat. Ada taknya gimana tuh? Mana? Ya, Mana Bu? as-sholata makrifat. Sholata Iya ma'rifat. makrifat. Razak. Nah, hum. Makrifat. Lihat. Baik. Kemudian alladzina. Makrifat. Aka ilaika. Halo? Makrifat. Ma'rifat. Ada domir ya. Ya, Kak. Qobli juga nih. Kaknya nih. Iya. Ma'rifat. Arifat. Makrifat. Wabil akhirati. Bil akhirati. Ma'rifat. Makrifat. Hum. Domir. Makrifat. Ma'rifat. Hum. Ya. Ulaika ala hudan. Kemudian nakiro. Nakiro. Rabbi. Nakiro. Nakiro pakai him jadi ma'rifat. Him jadi makrifat. Iya, Gitu. betul. Rabbi ma'rifat, him juga ma'rifat. Betul sekali. Ulaika hum Makrifat. ma'rifat. Domir. Ya, al-muflihun Makrifat. ma'rifat. Aduh, alladzina Alladzina ma'rifat. Makrifat. sawaun. Sawa'un itu kan fi'il. Nakiro ya. Nakiro. Nakiro. Sawaun. Him Makrifat. ma'rifat. Anzar hum Makrifat. ma'rifat. Hum Makrifat. Domir. Domir. Makrifat. katamallahu Kata Allahu. ma'rifat. Makrifat. Makrifat. Qulubi Kulubi. Makrifat. ma'rifat karena terhubung dengan domir. Arifat. Him Terhubung dengan him. Domir. Domir. ma'rifat. Sam'i Makrifat ada him. Makrifat. ya. Tempelin him. Him Makrifat. ya. Domir. Absari Absor. Makrifat. Makrifat. disyawatun. Nakiro. Hum Makrifat. Makrifat. Allahub. azabun Nakiro. azimun. Nakiro. Azabun azimun. Nih. Sampai sini paham? Bu? Ustadz, Hah? Ustadz, jadi kan kita selama ini kan belajar yang pakai alif lam di ayat berarti isim gitu kan? Itu tambah lagi isim ini. Jadi terus begitu berurut-urut tuh ya. Betul. Ada lagi ini. Betul. Jadi nanti kalau belajar isim kan tinjauannya banyak ya kan Bu tadi. Ada isim, halo? Ya. Jadi Ya, betul. lihat dari kejelasannya ada ma'rifat, ada nakiro. Nah, sekarang kita apa gunanya mempelajari isim ma'rifat dan nakiro? Itu yang penting. Halo Bu, bisa dengar suara saya? Ya.
Bisa, bisa. Ketika kita mau menyusun kalimat, kita harus memperhatikan ma'rifat dan nakirah. Nah, contohnya begini. Rumah itu besar. Bahasa Arabnya? Al-baiti. Al-baitu kabirun. Gitu. Al-baitu. Kabirun. Al-baitu Kabir. kabirun. Kabirun. Nih coba dilihat. Al-baitu itu dia nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat. Marifat. Kabirun? Halo? Nakiro. 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 Nah, kalau ibu ketemukan ini, susunan kalimat ini, antara ma'rifat dengan nakirah, maka ini sudah menjadi, ini kan di sini nih ma'rifat. Ma'rifat, seperti ini. Isim ma'rifat, isim ma'rifat, ya kan? Ditambah isim nakirah, itu sama dengan mubtada. Halo Bu? Halo? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Mubtada iya, iya. dan khobar. Tuh. Oh, begitu. Mubtada mana khobar? Berarti boleh kita sebut, Ustadz, berarti kita boleh juga dong nyebut mubtada khobar. Ya, kalau sudah menjadi kalimat, Dengan kalimat itu. susunan isim ma'rifat ditambah isim nakirah, maka susunan tadi itu al-baitu kabirun Jadi, itu menjadi susunan mubtada mubtada dan khobar. khobar. Dan mubtada dan Nah, khobar itu, itu adalah jumlah. Jumlah itu kalimat. Nanti dibagi lagi jumlah gitu. Tapi ini kita spesifik dulu di sini. Bisa dipahami sampai sini? belum. Baik. Ya Allah deh, Ustadz. Coba pahami baik-baik ini. Al-baitu itu nakirah bukan? Atau ma'rifat? Marifat. Ma'rifat. Kabirun Nakiro. Nakiro. berarti kan ada dua isim. Isim yang Iya. pertama itu isim ma'rifat, betul? Ya. Ya. Isim yang kedua isim nakirah, betul? Ya. Betul. Nah, kalau ketemu itu isim ma'rifat dan isim nakirah, maka itu Namanya disebut mubtada khobar. Khobar. mubtada dan khobar. Khobar. Jadi mubtadanya itu ma'rifat ya Ustadz ya. Betul sekali, mubtada wajib ma'rifat. Ma'rifat. Khobarnya wajib Nakiro. nakirah itu. Makanya gunanya belajar ma'rifat nakirah itu. Menjadi Itu kalimat. jadi Menjadi kalimat. kalimat. Itu kalau al-kabirunnya dikasih alif lam boleh nggak tuh Ustadz? Boleh, tetapi Al-kabirun jadinya apa tuh? mubtada khobar, artinya rumah yang besar. Oh, artinya udah beda juga ya? Beda. Makanya gunanya nakirah dan ma'rifat itu begitu. Coba kalau kita bilang, rumah itu besar, kalimat bukan? Iya, kalimat Tapi- rumah itu besar. Kalau kalimat begini, rumah yang besar itu sudah kalimat? Belum. Kalau yang ibu maksud itu seperti tadi, al-baitu Al-kabir. al-kabiru. Mm-mm. Nah, ini kan sama dengan isim ma'rifat, ya kan? Ma'rifat ditambah Dan isim makrifat juga gitu. ma'rifat, ya kan? Sama Ma'rifat. dengan man'ut na'at. Itu yang bingungnya di situ.
Itu bingungnya di situ. Kadang-kadang bingung juga nih gimana sih jadi. Eh, Oh, jadi setiap itu jadi Ini lain-lain gitu ya. rumus. Heeh. Mhm. dipahami sampai sini. Baik. Ya, udah. Artinya juga beda. Yang satu Betul. rumah itu Artinya juga besar. jadi beda ya Ustaz. Iya dong, karena susunannya beda. Makanya penting atau tidak mengetahui ma'rifat dan nakiroh? Penting. Penting. Sama lagi nih. Saya seorang ustadz. Anak ustadz. Anak itu ma'rifat bukan? Iya, mantap. Dia isi ma'rifat. Alasannya ma'rifat kenapa? Nama Belum. Domir. Karena domir kata ganti. Ustadz itu nakiroh? Nakiro. 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 Taunya dari mana? Nakiro. Taunya dari mana? Itu tanwin. Tanwin. Mustajun. Tanwin. Tanwin. Disebut Jun tanwin. mubtada plus Khobar. 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 Itu sama dengan Apa sih Ustaz? Itu pembagian apa lagi itu? Mubtada, khobar, analisanya mubtada. apa gunanya kita memahami isim ma'rifat dan isim nakiroh. Gunanya adalah untuk menyusun kalimat. Jadi kalimat itu ternyata kalau isim ma'rifat ditambah isim nakiroh itu menjadi mubtada khobar dan mubtada Khobar. kalimat atau jumlah. Mubtada artinya apa? Nah, apa itu artinya mubtada? Mubtada itu adalah isim ma'rifat Awal kalimat tuh. yang terletak di Gitu. awal kalimat. Tuh, saya ulang lagi. Oh, oke. Mubtada itu Isim ma'rifat yang terletak di Permulaan awal ya. kalimat. yang Jadi terletak. awal kalimat gitu Ustaz. Iya, harus ma'rifat. Oke, jadi Mubtada. mubtada itu isim Terus ma'rifat. kalau mani'at itu apa? Mun'at? Khobar. Khobar itu Man'ut. adalah Man'ut. khobar itu adalah berita Kabar. atau informasi Keterangan. menjelaskan mubtada Oh. Oke. Tuh. Jadi kenapa rumah itu al-baitu kalau saya bilang rumah itu? Kenapa? Besar. Tuh kan jadi gitu khobar. Nanti pelajaran ini kita akan bahas di halaman berikutnya. Ini cuman gunanya ini loh. Selain yang pandang nggak usah terlalu melebar. Lancar doang. Oh. Makanya kalau kayak bilang gua anak ustadzun. Tuh, anak ma'rifat bukan? Anda ma'rifat. Ustadzun. Nakiroh. Nah, itu sudah susunan mubtada Hmm. khobar. Misalnya lagi nih. Zainab itu mahasiswa. Zainabu mahasiswa. Mahasiswa bahasa Arabnya? Tulabu ya. Tolibu. Toli? Toli? Tolibah. Ribat. Tolibah. Zainab itu ma'rifat bukan? Tolibah. Ma'rifat. Dia ma'rifat. Kenapa dia ma'rifat? Nama orang. Nama orang. Nama orang. Tolibatun? Nakiro bukan? Nakiro. Nakiro. Taunya dari mana? Ini tanwin. Tanwin. Berarti kalau begitu yang ma'rifat disebut isim, disebut Mubtada. yang nakiro disebutnya Mubtada khobar. 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 Maka Khobar. susunan mubtada khobar itu Khobar. disebutnya Jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat. Kalimat. Tuh, begitu. Kalimat. Iya. Oh, tapi kalimat yang masih sederhana ya. Iya, yang sederhana.
Dia Karena kan itu belum tampan. ketahuan apa SPOK-nya jelas. Dia itu tampan. Iya kan? Dia tampan. Tampan itu bahasa Arabnya? Ganteng. Iya. Kabir. Kabir. Besar. Huwa Jamilun. jamilun. Huwa itu ma'rifat? Iya, Ma'rifat. Jamilun nakiro? Ma'rifat. Jamilun. Jamilun nakirah. Ma'rifat. Mana mubtada, mana khabar? Mana mubtada, mana Mubtada. khabar? Nakiro itu Dua khobar. mubtada. Khobar khobar. jamilun. Iya. Jamilun khobar. Iya. Kalau saya bilang anak jamilun. Tuh. Kalau Bu Rina bilang anak jamilatun. Itu analisanya ma'rifat nakiro. Ada lagi analisa yang kedua. Ada. Apa tuh? Itu kan tadi dari jenisnya, dari kejelasannya. Ada yang dari jenisnya. Al-baitu kabir, al-baitu mu'annas atau mudzakkar? Al-baitu Bekar. Ya, Kak. Kabirun? Mudzakkar. mudzakkar. Udah sesuai? Iya. Sesuai. Ya. Kemudian huwa itu mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Jamilun itu mu'annas atau mudzakkar? Mana? Jamilun. Mudzakkar. Mudzakkar. Sudah sesuai? Mudzakkar. Sudah sesuai? Sudah. Nah, itu analisanya begitu. Ustaz, Silakan. kalau misalnya kan ada tuh yang misalnya dalam kalimat dia sebagai subjek dan juga menunjukkan domir gitu kepemilikan. Misalnya. Itu kita ngebedainnya gimana ya Ustaz ya dalam kalimat? Gampang. Lengkap. Bukunya dia itu bermanfaat. Gampang. Kan misalnya kalau subjek itu kan who ya akhirannya kan. Padahal di who itu ada kepemilikan juga gitu. Seperti ini. Bukunya dia itu bermanfaat, nafi'un. Buku dia bermanfaat. Oke. Nafi'unnya sebagai khobar, kitabunya sebagai mubtada. Nanti ku-nya sebagai apa Ustaz? Sebagai mudhof nilai. Ada lagi istilah baru. Oke. Mudhof ilaih. Nah, ada lagi tuh baru. Nah, jadi begitu. Jadi kesimpulannya pelajarannya sambung menyambung. Jadi nyambung. Berarti kalau kita ketinggalan sekali awalnya bingung dong. Nah, makanya kalau sudah ketinggalan, Kapan, Bu? Kalau sudah ketinggalan, Ibu lihat harus ini. Ya, YouTube-nya nih rekamannya. Karena belajar nahu itu sistemnya dia terus berkesinambungan. Maka kalau orang ahli nahu berkesinambungan. Gitu. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Baik, halo. Assalamualaikum. Ustaz. Jadi kita berapa ini banyak juga ya? Iya. Itu masuk semua nih Ustaz, gimana ya? Oh, Ibu nggak usah. Udah aduh. Enggak. Jadi kesimpulannya, halo, dengar suara saya, Bu? Iya. Jadi kesimpulannya nggak usah putus asa belajar. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya nggak usah. Kalau kurang jelas tanya. Boleh kata Ustaz tanya dulu nih Ibu nih lemot.
Ya selama keinginannya kuat, pengen bisa, niatnya kuat, semuanya ada jalannya. Gitu aja. Jangan Betul, berpikir Tay. materinya banyak, Amin. jangan. Kan ibu sendiri yang mau belajar. Berarti ibu sendiri yang mau bermasalah. Betul, Ikutin Ustaz. aja Ustaz ya. Ikutin aja Ustaz gimana. Jadi ikuti saja. Baru tahu nih dengan Ustaz ternyata pelajaran sambungan. baik. Sambung menang. Baik. Sambungnya Ya Bu, ternyata sinyalnya sudah lemah. Halo? Ya, sinyal. Indonesia. signal udah. Ya Bu, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sinyalnya sudah lemah. Halo, assalamualaikum. Ya. Sinyalnya sudah lemah. Ya. Stop. Ya, kita. Mau nyambung punya saya, Bu. Oke. Mau nyambung link saya, Ustadz. Enggak Bu, enggak berpengaruh. Tetap ini masalahnya pada sinyal, bukan pada link. Oh gitu. Ya, karena saya berada di pinggir laut sekarang, Bu. Jadi kalau masih pagi masih bagus tadi, tapi kalau udah mau mendekati jam 8, Langsung di Jawa. Kita sudah di Ancol. ya. Saya berada di Marunda sekarang. Oh, jauh banget tuh. Tadi makan ikan dong ya. Habis ini bakar ikan paling Ustaz. Bukan, bakar rumah. Manjat pohon kelapa, Bu. Kelapa tuh, Ustadz. Baik, kita cukupkan dulu. Nanti recordnya saya ini kalau sinyalnya sudah bagus. Kita cukupkan dulu dengan baca. Ya. Baik, Ustaz. Rekodnya. La ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustadz. Selamat